Begitu pula kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita itu disebutkan kalimat-kalimat Allah, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayati zadatuhum imana, maka tak kala disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati kita, selama dia itu tidak dikalahkan oleh akal pikirannya, ayyakuna lahu arba'u sa'atin, maka hendaklah dia itu mempunyai 4 kesempatan dalam hidupnya. Artinya setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup di atas dunia ini diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa taala. Man istaghna bi aqlihi dollah. Siapa orang yang bersandar kepada akalnya, maka dia itu akan menjadi sesat. Artinya selama hidupnya mereka itu hanya menyandarkan dirinya kepada akalnya, maka jalan kehidupannya itu tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Artinya kita itu menghitung ke dalam tentang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, mana yang lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mukawwinul kainat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal karamat. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yanbaghi lil aqil ma lam yakun magluban ala aklihi ay yakuna lahu arba'u sa'atin. Sa'atun yunaji fiha rabbah wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah wa sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah wa sa'atun yakhlu fiha lihajatihi minal mat'am wal mashrab. Sadaqallah wa sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid Raya Ida Royani Dawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Masjid Ida Royani, yaitu Bapak Haji Muhammad Idrus dan Ibu Haja Ida Royani Dawi,
Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam kali ini sama-sama kita dapat bermuajahah, dapat bertatap muka, dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, yaitu untuk menuntut ilmu dengan harapan bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu saya mohon maaf karena saya tidak bisa berbahasa Bugis, jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Dan alhamdulillah masjid ini adalah masjid keluarga besar dari famili saya, yaitu kakak ipar saya Ibu Haja Ida Royani beserta Bapak Haji Muhammad Idrus. Dan alhamdulillah ini adalah sebagai amal jariah beliau. Mudah-mudahan pahalanya mengalir sampai nanti di yaumil qiyamah. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah menginjak tanggal 19 Jumadil Akhir. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Dan bulan ini adalah bulan Januari, tepatnya tanggal 10 Januari. Tidak terasa bagi kita begitu cepatnya waktu berlalu di hadapan kita. Tapi kesemuanya ini tidak menutup bagi kita bahwasanya kehidupan kita di atas dunia ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga telah diberikan satu petunjuk, satu arahan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang tadi saya baca di pembukaan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan, yang bagi lil akil, selayaknya lah, sepantasnya lah, seyogyanya lah bagi orang-orang yang berpikir, malam yakun magluban ala aklihi, selama dia itu tidak dikalahkan oleh akal pikirannya, ayyakuna lahu arba'u sa'atin, maka hendaklah dia itu mempunyai 4 kesempatan dalam hidupnya. Kalaulah manusia itu bersandar kepada akalnya, dalam satu kitab yang bernama Nasaihul Ibad karangan An-Nawawi Al-Bantani itu diterangkan, man istaghna bi aqlihi dollah, siapa orang yang bersandar kepada akalnya maka dia itu akan menjadi sesat. Artinya selama hidupnya mereka itu hanya menyandarkan dirinya kepada akalnya, maka jalan kehidupannya itu tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Maka yang patut kita sandarkan ketika kita mengarungi dan melintasi kehidupan di dunia ini adalah Allahus Somad. Allah lah tempat sandaran kita. Karena apa? Kalau manusia itu bersandar kepada akalnya, maka dia itu selamanya pun akan tersesat. Kenapa? Karena menganggap apa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia, setiap kita itu, kalau menurut akal pikirnya tidak masuk kepada pemikirannya.
Oleh karenanya manusia ketika melaksanakan ibadah sholat tersebut, dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk kepada jalan yang benar. Menurut tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Profesor Dr. Hamka, yang dikatakan hidayah tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, manusia itu diberikan yang bernama hidayatul wijdan. Hidayah yaitu insting. Insting tahu? Perasaan. Contoh, tahu ayam betina? Tahu ayam betina? Tahu ya? Nah, ayam betina tak kala dia itu melahirkan anaknya. Anaknya itu kan banyak ya. Namanya apa di sini kalau anak ayam? Hah? Ramanu. Sudahlah seperti itu ya. Ya. Itu anak ayam, tak kala ada yang namanya burung elang, burung raja wali ingin memakan anak ayam tersebut, secara insting walaupun itu ayam betinanya tidak mampu untuk apa? Untuk menghalau daripada burung raja wali, karena mempunyai satu insting menyelamatkan anak-anaknya, dia apa? Dia kepakkan kedua sayapnya agar apa? Agar tidak dimakan oleh burung elang tersebut. Artinya setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup di atas dunia ini diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ayam betina itu tidak mampu untuk menyelamatkan anaknya dari serangan burung raja wali. Itulah insting. Yang pertama hidayatul wisdan, yaitu hidayatul insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, bayi yang baru lahir sudah ada perasaannya belum? Yang baru dilahirkan bayi ya, ketika bayi dilahirkan, dia itu sudah mempunyai indera perasa belum mempunyai indera perasa. Karena ada instingnya, dia bisa nyusu kepada ibunya. Karena apa? Karena insting. Betul? Kalau bapak-bapak ada instingnya tidak? Ada ya instingnya ya. Ya, itu namanya insting, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran kepada kita untuk menapaki daripada kehidupan kita. Yang pertama kali itu, kita itu harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Man lam yakun magluban ala aqlihi, selama manusia itu tidak pernah dikalahkan, ya, tidak dikalahkan oleh akalnya, ayyakuna lahu arba'u sa'atin, maka hendaklah dia itu mempunyai 4 waktu dalam kesempatan hidupnya. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Kesempatan yang pertama itu mereka mempunyai kesempatan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama kita hidup ini, yang dikatakan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut adalah bagaimana kita itu memberikan kesempatan kepada diri kita untuk bercinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak pernah bercinta kepada Allah? Sudah pernah? Belum? Belum pernah bercinta kepada Allah? Wah, bahaya nah. Apa yang dikatakan kita bercinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita takarrub kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya kita berdoa kepadanya.
Dengan cara bagaimana? Dikatakan dalam satu kitab yang bernama Madarijus Salikin karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu diterangkan wa kullama kasurat al-awrad qawiyat al-mawajid. Selama manusia itu memperbanyak munajat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia itu akan menjadi kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita itu akan kuat bercinta kepada Allah sementara Allah tersebut tidak pernah kita sebutkan dalam kehidupan kita? Contoh, saya mau tanya kepada ibu dan bapak, setiap hari sehari semalam ini berapa kali bapak dan ibu itu bertahlil? Apa tahlil? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali dalam sehari semalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah? Berapa kali? Hah? Ah, masa berkali-kali? Ini saya lihat nih tampang-tampang mukanya nih, tampak sekali, jarang sekali mengucapkan la ilaha illallah ini. Hah? 29, sedikit sekali. 29 dalam sehari semalam kita mengucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak rizki yang diberikan Allah kepada kita setiap harinya. Kita bercinta kepada Allah hanya 29 kali. Tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan rizki kepada kita, tak kala kita tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena tak kala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka itu menjadi tenang, bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bidzikrillahi, dan ingatlah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menenangkan hati tiap-tiap orang yang berzikir. Hati kita tidak tenang dalam kehidupan di dunia yang fana ini karena hati kita tidak pernah bersatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesibukan rutinitas kita di atas dunia ini. Kita kesampingkan Allah. Dia mengatakan dalam dirinya, aku berhasil ke dalam kehidupan ini karena aku usaha, karena aku berniaga. Tapi tidak pernah Allah itu diikut sertakan atas keberhasilan kita di atas dunia ini. Kita hanya melupakan apa yang Allah berikan kepada kita. Kan sudah sering kita mengetahui bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah mengerti ayatnya, sering diterangkan oleh ulama-ulama, tetapi kenapa hati kita tidak pernah kita bahasakan dengan kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ali Kurdi dalam kitabnya yaitu Tanwirul Qulub itu pernah menerangkan, warid yaruddu ala qalbi fi kasfi asrari dzati ilahi fayadhisun nur wa yadharu ar-ruh fayahtazzu ra'su wal badan. Ini Ali Kurdi dalam satu kitabnya yang bernama Tanwirul Qulub itu mengatakan, warid yaruddu ala qalbi fi kasfi asrari dzati ilahi. Orang yang berwirid
Orang yang berzikir, tak kala dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaruddu ala qalbi, dia masuk ke dalam hatinya, fi kasbi asrari zati ilahi, untuk membuka rahasia-rahasia cahaya ilahi di dalam hatinya. Fayahdasurru, maka dia itu akan tampak dalam dirinya, kemudian bergoyanglah kepala dan badannya karena rasa cinta kepada Allah. Karena apa? Masuknya nur ilahi ke dalam jiwanya. Bapak dan Ibu pernah melihat orang-orang Naksabandi, Qadariyah, dan juga mungkin ada di sini, tak kala dia berzikir dengan kalimat la ilaha illallah bergoyang kepalanya. Ada? Badan bergoyang, betul? Karena apa? Cahaya ilahi masuk ke dalam relung-relung hatinya, menyatu ruhnya Allah ke dalam jiwanya. Tanpa disadarinya dia bergoyang. Karena apa? Nikmat dia bercinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita kalau ada musik. Kalau kita cinta sama musik, goyang nggak kaki kita? Halo? Bu, kalau ada musik dangdut, organ tunggal, karena kita cinta sama musik, goyang nggak badan kita? Goyang. Namanya samamu. Banyak tidak yang begitu. Ya, pakai kopiah dia, pakai songkok putih lagi. Sudah tawaf dia di Mekah, goyang. Ada goyang dompet, dia goyang. Kenapa? Karena cinta. Tanpa ada dasarnya satu cinta kepada sesuatu, maka dia tidak akan meresapi dengan apa yang dia saksikan. Begitu pula kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kala kita itu disebutkan kalimat-kalimat Allah, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayati zadatuhum imana, maka tak kala disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bergetar hati kita. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'anul Karim, zadatum imanan, bertambah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka mempasrahkan dirinya. Kalau kita sudah cinta, Pak, enak tidak? Enak. Ya Allah, kalau sudah cinta kemana saja kita ikuti. Namanya juga cinta. Nah, oleh karenanya itu, yang pertama itu kesempatan waktu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu arahan kepada kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu berkata kepada kamu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk berdoa kepadaku, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam secara hina-dina. Secara hina. Makanya kalau kita habis sholat, apa yang kita lakukan? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengucapkan Allahumma lantas jalan, tapi kita ucapkan Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina
Rabbana bisalam wa adkhinnal jannata darussalam. Ma'al abrol wa adkhinnal jannata darussalam, dan masukkanlah kami ke dalam surga yang damai. Tuh, darussalam artinya kampung damai. Itu setiap kita melaksanakan ibadah sholat, kita berdoa seperti itu. Janganlah kita berdoa tersebut dalam keadaan tergesa-gesa. Rasulullah mengatakan, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Seorang hamba masih dikatakan baik apabila mereka itu berdoa tidak tergesa-gesa. Wa ma yasta'jil ya Rasulullah, apa yang dikatakan tergesa-gesa itu wahai Rasul? Da'autu Rabbi da'autu walam yastajib. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah tidak mengabulkannya. Artinya di sini bukan Allah tidak mengabulkan, tapi Allah itu menunda. Kapan itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah, dalam satu baitnya itu dia mengatakan, yakun ta'akhkharu amadil 'ata ma'al ilha'i bid du'a mujiban liya'sika bahwa dumina laka bil ijabah bima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsika. Ini Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu menerangkan, yakun ta'akhkhara amadil 'ata. Kamu ini ya, yakun ta'akhkhara amadil 'ata ma'al ilha bid du'a, dikarenakan ditundahnya keinginan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu engkau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan doa hingga membuat kamu itu putus asa, bahwa dumina laka bil ijabah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah bertanggung jawab dengan apa yang engkau mohonkan kepadanya dengan satu ijabah, satu pengkabulan Allah kepada kita, bahwa dumina laka al ijabah bima yahtaruhu ila laka la fima tahtaru ilaika. Allah itu memilihkan satu permohonan kamu yang cocok dengan kamu, yang sesuai dengan kamu, bukan satu permintaan yang engkau cocokkan dengan dirimu. Paham? Paham tidak? Ini memang bahasanya bahasa filsafat ini, karena bahasa tasawuf ya. Ini bahasanya bahasa tasawuf yang dikarang oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkabulkan, menunda satu permohonan anak manusia tak kala permohonan tersebut ingin disesuaikan dengan dirinya. Artinya dia itu mengatur apa yang Allah akan berikan kepada kita. Dalam kitab ini juga dikatakan, ari nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari mengatur-mengatur apa yang Allah telah atur kepada kita. Allah itu mempunyai apa? Pengetahuan yang begitu luasnya dan mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh seorang hambanya. Jadi ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, bukan apa yang kita inginkan untuk diri kita, tapi Allah itu akan memberikan sesuatu dengan apa yang kita butuhkan untuk diri kita. Paham? Paham tidak? Contoh begini deh. Kita memang dikasih rezeki oleh Allah satu cangkir air. Satu cangkir air. Tetapi tak
kalau Allah berikan kita itu rizki lebih dari satu cangkir air, maka air yang lebih itu akan apa? Akan tumpah kemana-mana. Yang kita dapatkan tetap satu cangkir air. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut tahu akan porsi kita, tahu akan kebutuhan kita, bahwasanya kebutuhan hidup kita itu cukup rezeki tersebut diberikan satu cangkir. Kalau lebih dari satu cangkir pun akan apa? Akan dimanfaatkan pada sesuatu yang sia-sia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ya, paham ya itu ya? Ya, dalam kitab apa namanya Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah. Jadi oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ya, dalam kesempatan hidup yang pertama itu bagaimana kita itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ad-du'a silahul mu'minin. Doa tersebut adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jadi satu tuh ya. Apa tadi? Yunaji fiha rabbah, bermunajat pada waktu yang diberikan oleh Allah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah satu saja nih ya, tinggal berapa menit lagi? Oh, masih lama. Saya buka pintu pertanyaan satu saja. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak bertanya saya lanjutkan yang kedua. Lanjut yang kedua. Biasa kalau di Jakarta saya itu ada buka pertanyaan ya tentang saya yang kaji, sehingga kita ada apa? Ada feedback, ada timbal balik antara jamaah dengan pemberi materi agar lebih luas lagi dan lebih paham lagi apa yang disampaikan. Cukup sebenarnya itu 17 menit ya untuk tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Atau tidak paham apa yang mau ditanyakan? Ini biasanya begitu ini. Yang kedua apa yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhasibu fiha nafsah, introspeksi diri untuk menghitung-hitung tentang keadaan diri kita. Artinya kita itu menghitung ke dalam tentang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dunia ini, mana yang lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu kita itu harus apa? Menghitung-hitung diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semuanya ini mau tidak mau, yakin tidak yakin, bahwasanya kelak kita itu pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, itu ketika Sayyidatu Fatimah meninggal dunia, anak daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka munculnya putrinya yang sangat dicintai. Dibawahlah putrinya tersebut ke dalam pemakaman di pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi. Pernah lihat makamnya? Yang mana itu makam Siti Fatimah? Tahu tidak? Hanya bagi saja yang tahu kan? Nah, karena apa? Karena di sana tidak ada batu nisan, ya, tidak ada namanya, tidak dipagar seperti di sini.
ada pagarnya bagus, pakai keramik yang indah dan cantik. Tidak di sana, hanya bebatuan saja sana dipasang. Kita tidak mengetahui kan di mana makamnya Siti Fatimah. Itu yang baris pertama. Ketika kita masuk, laki-laki boleh masuk kita ke Baki. Kita masuk ke Baki, di sini ada tenda, kalau tidak salah ya. Di samping sebelah kiri kita itu ada tenda sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan yang makamnya agak luas sedikit, itulah tempat dimakamkannya Sayyidatul Fatimah di situ. Letaknya hampir berdekatan dengan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, karena Utsman bin Affan juga dimakamkan di pemakaman Baki. Di situ hampir 10.000 sahabat yang dimakamkan di Baki, dan di Baki ini tidak akan diazab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat. Karena apa? Allah itu malu untuk mengazab hambanya sementara berdampingan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu manusia-manusia umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, banyak yang bermohon agar meninggal dunia di Baki dimakamkannya. Ya. Sudah Fatimah itu mau dimakamkan. Nah, ketika akan dimakamkan itu secara tidak langsung yang bernama Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberikan satu ide membuat Khandaq pada perang Khandaq tahun ke-5 Hijrah tersebut, secara tidak langsung dia berbicara kepada bumi. Dia mengatakan, wahai bumi, tahukah engkau siapa yang aku akan makamkan di tempat ini? Dia ini adalah putri dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini adalah seorang perempuan penghulu wanita-wanita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bumi tidak bergeming, tidak berkata-kata dengan apa yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi. Kemudian setelah dia begitu, dia mengatakan, wahai Salman Al-Farisi, wahai bumi, tahukah kamu siapakah yang aku akan makamkan ke tempat ini? Dia ini adalah seorang istri dari sahabat Rasul yang bernama Ali karramallahu wajhah. Ali digelari karramallahu wajhah karena selama hidupnya dia tidak pernah melihat kemaluannya. Makanya dikatakan karramallahu wajhah. Kalau dalam ilmu fikih, kita pun sebagai laki-laki, ketika kita akan mandi, kita itu memakai kain basahan ataupun apa itu? Kalau zaman dahulu itu kita mandi itu kita selimuti. Pakai kain ya, kain untuk kita mandi, kain sarung atau kain apa, mandi ketika kita bersihkan kita tidak melihat. Tuh, itu dalam ilmu fikih seperti itu. Ya, itu ada sewaktu itu saya berangkat umroh dengan jamaah saya dari Jambi, itu dia selalu bawa itu kain warnanya hitam, kain sarung seperti ini. Kemudian kalau dia mau mandi itu dia pakai. Setelah selesai dia jemur lagi. Tuh. Untuk apa? Untuk menjaga sesuatu yang apa? Yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang bagaimana, Pak? Sekarang kita bagaimana ya? Kayaknya repot ya. Memang sebenarnya itu yang disunahkan ketika kita mandi. Tuh. Diam bumi, tidak berbicara. Kemudian ditanya lagi, wahai bumi, tahukah engkau siapakah yang aku akan makamkan ke tempat ini? Dia ini adalah ibu dari 2 orang cucu yang disayangi oleh Rasul, yaitu Hasan dan Husain. Hasan meninggal dunia karena diracun oleh musuh-musuhnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap waktunya itu dia mencium bibir daripada Hasan karena dia tahu dia akan diracun, akan matinya nantinya.
Husain dia selalu cium yang apa lehernya oleh Rasulullah SAW karena dia tahu bahwasanya Husain meninggalnya itu akan dipenggal kepalanya di Karbala oleh Yazid bin Muawiyah. Maka ketika itulah kuburan berkata, lastu lil afadil wa innama ana mau'idun lil amali soleh. Aku ini bukan tempat kembalinya orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai keturunan yang bagus, tetapi aku ini tempat kembalinya bagi orang-orang yang beramal soleh. Artinya kuburan tersebut tidak memandang status jabatan seseorang di atas dunia ini. Kesemuanya itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. RT tidak ada ditanya, RW juga nggak ditanya, camat juga nggak ditanya. Semuanya sama kedudukannya. Ketika itu di dalam kubur Allah memperhitungkan sesuai dengan amal perbuatan kita selama kita ada di atas dunia ini. Oleh karenanya dalam kesempatan kita itu masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsun, hendaklah diri di setiap diri tersebut memperhatikan apa-apa yang telah mereka kerjakan dan mempersiapkan apa-apa yang belum ia kerjakan. Bertakwalah kamu sekalian, bertakwalah kamu sekalian, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui dengan apa yang engkau perbuat. Kuncinya apa? Iman dan takwa. Kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak, itu yang namanya takwa tersebut adalah pakaiannya iman. Iman tersebut masih dalam keadaan telanjang. Untuk mempercantik iman dengan baju. Bajunya apa? Bajunya takwa. Karena iman tersebut apa? Iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisani wal amalu bil jawari. Yang dikatakan iman itu adalah at-tasdiq. Apa at-tasdiq? Menanamkan dan juga membenarkan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan seluruh anggota badan. Itu adalah yang dikatakan dengan iman. Melaksanakan segala sesuatunya perlu dengan pakaian. Pakaiannya itu adalah takwa. Dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin itu dikatakan, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa samratuhu al-amalu soleh. Iman itu dalam keadaan telanjang, pakaiannya takwa, hiasannya malu. Buah daripada iman, takwa dan malu tersebut adalah amal soleh. Maka daripada itu orang yang baru mengaku Islam saja tidak dihiasi dengan takwa dan tidak dihiasi dengan malu, tidak akan mendapatkan hasil daripada iman, takwa dan malu tersebut, amal soleh dalam kehidupan di atas dunia ini. Banyak tidak orang yang mengaku Islam tadi tapi tidak berpuasa. Banyak tidak orang yang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan sholat. Banyak tidak orang yang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan zakat. Tuh. Makanya Islam ataupun iman tersebut masih keadaan telanjang. Hiasannya dan pakaiannya itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau iman kita mau kelihatan,
indah dan cantik, pakaikanlah, bungkuslah iman kita dengan takwa. Karena dengan takwa tersebut, insya Allah segala permasalahan kehidupan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak pernah mereka duga. Kuncinya yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 menit lagi ya. Ya, 2 menit lagi. Jadi 2 saja saya sampaikan. Yang pertama apa tadi, Pak? Bu, yang pertama apa? Halo? Halo? Yang pertama? Takwa. Yang pertama, munajat kepada Allah. Yang kedua, introspeksi diri. Ini berarti tidak masuk ya. Yang ketiga, bertafakur tentang apa yang Allah ciptakan. Yang ketiga, diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk kebutuhan hajat kita dari makan dan minum. Jadi ya, menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya manusia hidup di atas dunia ini mempunyai 4 bagian dalam kehidupan. 20 tahun untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 20 tahun untuk apa? Mencari kebutuhan hidupnya. 20 tahun untuk apa? Introspeksi kepada dirinya. Dan 20 tahun ini kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 Pak, kita diberikan kesempatan oleh Rasul. Artinya duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup itu butuh yang namanya duit. Apa duit? Doa, punya, usaha, inya, ikhtiar, taknya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha sudah, doa sudah, ikhtiar sudah, tinggal kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pasrahkan kepada dukun. Tahu dukun? Tanro. Ya. Cening rara. Kalau ditolak sama perempuan, kita cening rara. Apa? Pakai pelet kan? Sudah kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan 4 gambaran ini, 4 petunjuk dan arahan daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hidup kita itu semakin terarah untuk apa? Untuk mencapai kehidupan yang sa'adah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pakai doa enggak? Astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa subhanahu sayyidina rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.